Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladziina istafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada kesempatan siang hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam, kesehatan. Meskipun dalam kondisi hujan lebat, kita tetap diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita sambut agukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, adik aulan kita termasuk dalam golongan umatnya yang telah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Khatib berwasiat kepada pribadi khatib dan juga umumnya kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan menjalankan apa yang sudah menjadi syariatnya, serta berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan dengan demikian kita tercatat sebagai salah satu hamba yang berpredikat muttaqin di sisinya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat yang sering kita dengar pada saat khutbah Jumat adalah bagaimana perintah untuk kemudian berlaku adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil, juga berlaku ihsan. Maka pertanyaannya, apa itu adil? Secara sederhana, bahwa adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari kata adil adalah zalim. Dan tentu zalim ini adalah salah satu dari perkara yang dibenci oleh Allah. Innallaha la yuhibbul zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Maka selanjutnya, apa itu adil? Secara sederhana tadi sudah disampaikan bahwa adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sebetulnya tidak ada teori pasti yang kemudian menetapkan bagaimana konsep keadilan itu.
Prinsipnya adalah bagaimana kemudian kita menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan, apa yang sudah menjadi perintah oleh Allah, maka itu adalah disebut dengan adil. Kalau kemudian kita sepakat dengan konsep bahwa jamaah misalkan dalam suatu forum berada di bawah dan ustaz berada di kursi, dan kita sepakat dengan itu, maka itu juga disebut dengan konsep keadilan. Konsep keadilan dalam perkembangannya tidak lantas kemudian berarti sama, dalam artian satu banding satu. Dalam konteks-konteks tertentu ada kalanya kita memberikan sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Maka itulah yang kemudian disebut dengan keadilan proporsional. Keadilan yang memberikan kepada pihak-pihak sesuai dengan proporsi, sesuai dengan kontribusi, sesuai dengan kondisi dari pihak-pihak tersebut. Tentu saja kita misalkan ketika memiliki anak, kebutuhan anak dewasa dengan anak yang masih kecil tentu saja akan berbeda. Oleh sebab itu tentu pemberian uang saku kepada mereka juga akan berbeda. Inilah yang kemudian disebut dengan keadilan proporsional. Artinya memberikan sesuatu kepada pihak-pihak lain sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kebutuhan dan bagaimana kontribusi dia terhadap kinerja. Ada lagi konsep yang mengatakan bahwa keadilan itu juga dipahami sebagai keadilan retributif. Artinya bahwa orang kalau kemudian berlaku sesuatu yang melanggar ketentuan syariat, melanggar ketentuan hukum, maka konsekuensinya dia harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Manakala ada orang yang berlaku melanggar syariat, manakala ada orang yang melanggar hukum, kemudian tidak diberikan hukuman, tidak diberikan sanksi, maka itu juga melanggar dari konsep keadilan. Oleh sebab itu, barangkali kita di dalam kondisi kita masing-masing, dalam posisi kita masing-masing, baik di dalam rumah, baik di dalam pekerjaan, tentu kita akan bersinggungan dengan pihak-pihak yang lain. Oleh sebab itu, bagaimana kemudian kita memberikan hak yang seharusnya kita berikan kepada pihak-pihak yang menjadi tanggung jawab kita, itu untuk semata-mata kita menjalankan perintah, yaitu adil. Ketika ada orang yang kemudian sudah menjalankan kewajibannya, maka seharusnya dia sudah patut untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Ketika hak itu tidak diberikan, maka kemudian orang itu sudah berlaku zalim karena tidak menempatkan sesuatu itu tidak pada tempatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, Allah sangat menekankan prinsip keadilan ini kepada umat manusia. Karena syariat juga, tujuan daripada syariat adalah bagaimana mewujudkan keadilan itu sendiri. Bahkan di dalam surat yang kami baca tadi, bahwa keadilan i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berbuat adilah karena adil itu adalah dekat dengan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim, marilah kita kemudian senantiasa berlaku adil kepada pihak-pihak yang menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana kemudian menempatkan, memberikan sesuatu sebagaimana hak yang harus diberikan kepada pihak itu. Sebagai seorang suami, tentu saja kita berkewajiban untuk memberikan hak kita kepada seorang istri. Sebagai seorang atasan, kita sudah seharusnya memberikan hak kita kepada orang yang menjadi karyawan atau berada di bawah kita. Oleh sebab itu, maka wajib bagi kita memberikan hak kepada mereka sebagai implementasi, manifestasi dari konsep keadilan itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain menekankan keadilan, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menekankan bagaimana kita harus berbuat ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Apa itu ihsan?
Ihsan adalah bagaimana kita berlaku baik. Di dalam terminologi disebutkan bahwa ihsan adalah ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah seolah-olah Allah melihat kita. Kalaupun kita tidak melihat Allah, yakinlah pasti Allah itu melihat kita. Oleh sebab itu, kita dituntut untuk selalu berbuat baik. Kita diharuskan untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, baik kepada diri sendiri juga, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada umat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kalau kita kontekstualisasikan di dalam kehidupan sosial kita, kita harus berbuat baik. Kita harus menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai pribadi atau mungkin sebagai pekerjaan kita masing-masing. Kita harus melaksanakan perbuatan atau sudah menjadi tanggung jawab kita tanpa harus kemudian dilihat oleh orang yang berada di atas kita, baik atasan kita, atau baik manajer kita, atau baik orang-orang yang berada di atas kita melihat atau tidak. Kita tetap harus menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Itu juga merupakan manifestasi daripada ihsan itu sendiri. Bagaimana berbuat baik, berbuat adil kepada diri sendiri, kepada masyarakat, kepada keluarga, dan kepada siapapun yang kemudian berhadapan langsung dengan kita, baik sesama muslim maupun juga kepada mereka yang berbeda agama dengan kita. Bahkan dalam suatu penjelasan bahwa ihsan itu adalah bagaimana kita berbuat baik meskipun kepada mereka yang berbuat buruk kepada kita. Tentu ini merupakan perbuatan yang sangat sulit, tetapi kalau kita bisa melakukan hal itu, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang minal muhsinin, dari orang-orang yang menjalankan amal-amal kebaikan, amal-amal ihsan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini ada manfaatnya bagi pribadi khotib khususnya dan juga umumnya kepada jemaah Jumat untuk senantiasa memperbaiki diri, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wassalim radiyallahu ta'ala sayyidina aswali rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam khairan min kulli adyan. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurratil a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافر المهمات ويا كاشف المغيبات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وأهلنا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.